Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Muhammad Fadin Alexan, NIM 2003015020006, kelas PJKR-H. Saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Hakikat Perkembangan. Hakikat perkembangan adalah suatu proses dari organisme muda menuju keadaan yang lebih dewasa atau matang secara seksual sehingga dapat melakukan reproduksi serta tidak bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Perkembangan cenderung lebih bersifat kualitatif yang berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek baik fisik maupun psikis. Perubahan dimaksud dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu 1. Perubahan dalam ukuran, 2. Perubahan dalam perbandingan, 3. Berubah untuk mengganti hal-hal yang lama, dan 4. Berubah untuk memperoleh hal-hal yang baru. Perubahan dalam perkembangan bertujuan untuk memperoleh penyesuaian diri terhadap lingkungan di mana ia hidup. Untuk mencapai tujuan, maka realisasi diri, aktualisasi diri sangat penting perangnya. Realisasi diri memainkan peran penting dalam kesehatan mental, maka seseorang yang berhasil menyesuaikan diri dengan baik secara pribadi dan sosial harus mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan minat dan keinginannya dengan cara memuaskan dirinya. Dari beberapa pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, atau ukuran dimensi tubuh serta sebagiannya. Sedangkan perkembangan menunjuk pada perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi berbagai bagiannya ke dalam satu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Intinya bahwa pertumbuhan dapat diukur, sedangkan perkembangan hanya dapat dilihat gejala-gejalanya saja. Perkembangan dipersyaratkan adanya pertumbuhan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Dalam pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, dan lain-lain. Dalam pertumbuhan dapat terjadi perubahan proporsi yang dapat terlihat pada proporsi fisik atau organ manusia yang muncul mulai dari masa konsepsi hingga dewasa. Pada pertumbuhan dan perkembangan terjadi hilangnya ciri-ciri lama yang ada selama masa pertumbuhan. Perkembangan selalu melibatkan proses pertumbuhan yang diikuti dari perubahan fungsi, seperti perkembangan sistem reproduksi akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. Perkembangan memiliki pola yang konstan dengan hukum tetap, yaitu perkembangan terjadi dari daerah kepala menuju ke arah kaudal atau dari bagian proksimal ke bagian distal. Perkembangan setiap individu memiliki kecepatan pencapaian dan perkembangan yang berbeda. Pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Beberapa hal mendasari pentingnya pengetahuan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, yaitu 1. Masa perkembangan yang cepat, 2. Pengaruh yang lama, 3. Proses yang kompleks, 3. Nilai yang terapkan, 4. Masalah yang menarik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik: pertumbuhan fisik, sosial, kecerdasan, bahasa, bakat khusus, integrasi dan lingkungan, emosi dan sikap, nilai dan moral. Fase-fase pertumbuhan dan perkembangan. 1. Fase pranatal adalah waktu yang terletak antara masa perbuahan dan masa kelahiran. 2. Fase bayi adalah saat perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan. 3. Fase kanak-kanak awal adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak akhir masa bayi
sampai 5 atau 6 tahun, kadang-kadang disebut masa prasekolah. 4. Fase kanak-kanak tengah dan akhir. Fase kanak-kanak tengah dan akhir adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak kira-kira umur 6 sampai 11 tahun. Sama dengan masa usia sekolah dasar, anak-anak menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. 5. Fase remaja adalah masa perkembangan yang merupakan transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa awal yang dimulai kira-kira umur 10 sampai 12 tahun dan berakhir kira-kira umur 18 sampai 22 tahun. 6. Masa awal dewasa adalah perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan yang berakhir pada usia 30 tahun. Masa pertengahan dewasa. Masa pertengahan dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 hingga 45 tahun dan merentang hingga usia 60 tahun. 8. Masa akhir dewasa. Masa akhir dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada usia 60 atau 70 tahun dan berakhir pada kematian. Pola perkembangan kognitif manusia. Perkembangan kognitif anak berlangsung secara teratur dan berurutan sesuai dengan perkembangan umurnya. Maka pengajaran harus direncanakan sedemikian rupa disesuaikan dengan perkembangan kecerdasan peserta didik. Jean Piaget mengemukakan proses anak sampai mampu berpikir seperti orang dewasa melalui 4 tahap perkembangan, yakni 1. Tahap sensori motor, 2. Tahap pra-operasional, 3. Tahap operasional konkret, dan 4. Tahap operasional formal. Tugas perkembangan manusia. 1. Perkembangan pada masa kanak-kanak. 2. Tugas perkembangan masa remaja. 3. Tugas perkembangan masa dewasa awal. 4. Tugas-tugas perkembangan masa setengah baya. 5. Tugas-tugas perkembangan orang tua. Kesimpulan berdasarkan pembahasan yang di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dan proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak-anak yang sehat pada waktu yang normal. 2. Perkembangan sejalan dan dengan prinsip otognetis berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai ke keadaan di mana diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan antara lain pertumbuhan fisik, kecerdasan, temperamental atau emosi, sosial, bahasa, bakat khusus, sikap, nilai dan formal, interaksi, keturunan, dan lingkungan dalam perkembangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.